Lu pikir semua VTuber itu template waifu moe-moe atau cowok cool kayak anime isekai? Salah besar. Dunia VTuber makin gila dan kreatif, dan hari ini kita bakal bahas 5 VTuber paling aneh, anti mainstream, dan mungkin lu bisa suka. Oh ya, sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subrek dulu ya, supaya Senpaize bisa terus bikin konten anti mainstream buat kalian. Hehe. Let's go! Kureji Oli. Kita mulai dari si zombie paling heboh sejagat VTuber, Kureji Oli. VTuber asal Indonesia ini debut bareng Hololive Eye di Gen 2 bareng Anya Melvisa dan Pavolia Rain. Debut di Desember 2020 dan langsung pecah. 100.000 subs di hari yang sama. Oli ini gadis SMA yang bangkit dari kubur dan pas pulang ke rumah, ternyata rumahnya udah jadi kedai ramen. Jadi ya udah, dia mutusin buat jadi VTuber biar bisa ambil kembali rumahnya. Tapi Oli bukan zombie biasa. Dia karakter yang hiperaktif banget, doyan teriak sampai speaker lu jebol, dan dia juga trilingual, bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, semua bisa. Oli suka game, baca, dan bahkan bahas matematika. Dia pernah ngajarin matriks dan aljabar loh. Padahal VTuber lain mah nggak suka matematika, contohnya Kobo waktu live stream main game The Kidnap. Jago, wow! Dampak! Jadi, jangan remehkan zombie satu ini. Penampilannya juga khas banget, kulitnya tambal sulam kayak Frankenstein, rambut abu-abu dan merah, dan di kepalanya ada pedang hitam perak bernama Eka Prasetya Pancakarsa. BTW, itu nama pedang bahkan lebih bagus dari nama gua. Dan dia punya Udin, maskotnya berupa boneka kecil yang menjuntai dari pedangnya. Coba deh tonton Oli di channel YouTube-nya, tapi awas jangan pakai volume maksimum kalau lu masih mau pakai telinga lu lagi besok-besok. Hehe. Lun Lun. Selanjutnya kita punya makhluk misterius jatuh dari langit, Lun Lun. Salah satu anggota Nijisanji unit Ayakaki. Lun Lun nggak punya memori masa lalu, nggak jelas juga gendernya karena amnesia, tapi tinggal di lingkungan perempuan. Makanya jadi tahu banyak soal cewek. Dia pengen tahu semuanya tentang dunia. Literally, siap menyerap semua pengetahuan yang ada. BTW 90% tubuhnya berisi air. Walau badannya lembek, dia hardcore soal musik, sukanya rock dan rap. Terus, ya emang sih badannya enteng, tapi jangan salah. Lun Lun suka baca novel berat kayak The Little Prince, Night on the Galactic Railroad, sampai Flowers for Algernon. Manga favoritnya juga nggak kaleng-kaleng, Bleach dan Haikyuu. Kalau menurut lu, Lun Lun ini lebih cocok disebut alien, malaikat, atau apa? Tulis pendapat lu di komentar. Otsuka Rei. Kalau Lun Lun bikin penasaran, Otsuka Rei bikin nangis Bombay. Rei ini VTuber independen dari Jepang yang debut sejak April 2019. Tapi dia nggak sendirian. Dia tampil bareng anaknya, Rei Kacang. Rei adalah ibu tunggal yang ditinggal pasangannya waktu hamil. Demi bertahan hidup dan ngasuh anak, dia terjun ke dunia VTuber. Meski begitu, dia tetap semangat, bahkan sering ngajak Reika muncul di live stream. Kadang Reika nyanyi bareng, minta peluk, dan muncul di konten ASMR. Karena usaha dan doanya juga dari fans, Rei akhirnya bisa dapat sponsor buat tampil dalam format 3D dan boom! Penampilan 3D pertama bareng Reika sukses besar. Netizen meleot lihat kehangatan mereka. Keren banget perjuangan ibu buat anaknya ini. Respect! Julie Chang. Berikutnya ada Julie Chang, VTuber dari Indonesia yang tampil imut-imut tapi aslinya cowok. Avatarnya cewek berkacamata dengan telinga kucing, pakai sweater pink, dan suaranya itu manis banget. Tapi itu semua cuma topeng. Di balik suara lembutnya, itu cowok asli. Julie pakai voice changer sejak 2019, awalnya cuma buat ngeprank suara cewek di PUBG Mobile. Tapi karena responnya rame, keterusan sampai dia debut jadi VTuber di Wesper ID. Julie bilang dia pakai voice changer bukan buat nipu, tapi itu udah jadi bagian dari identitasnya dari dulu. Yang paling keren, Julie nggak malu sama siapa dia sebenarnya. Dia terbuka ke komunitasnya, bahkan dia juga jadiin identitas uniknya itu sebagai joke. Misal, dia pernah bilang, Kalian jangan bilang lagi kalau gue opsi jakun ya. Komunitasnya pun suportif, bahkan nggak sedikit juga yang udah support dia dari sebelum sampai sekarang jadi VTuber. Oh ya, kontennya Julie tuh seru banget. Ada banyak game yang dia mainin. Dari GTA 5 RP, Honor of Kings, PUBG, Mobile Legends, sampai Valorant. Lu udah pernah nonton Julie belum? Menurut lu gimana? Mika Asuma. And last but not least ada Mika Asuma, VTuber cewek asal Indonesia dari Yume Life.
Dulunya debut di Facebook, tapi akhirnya redebut di YouTube sejak Juli 2022. Mika ini hikikomori yang punya borderline personality disorder, dan dia mutusin buat jadi VTuber sebagai pelarian sekaligus terapi buat dia. Dia takut keramaian, takut keluar rumah, dan VTuber jadi jalan buat belajar bersosialisasi dan sembuh dari luka batinnya. Kontennya macem-macem, dari masak-masak sampai main game FPS. Dia juga suka ngomongin sains dan matematika. Ini kata gue sih, Mika sama Oli bergaul dah lu berdua sono. Lah, ternyata udah dong. Gaya khas Mika adalah rambut panjang dikuncir dua, headset kucing warna pink, dan bajunya yang warna pink juga. Mana aura introvert anak rumahannya kuat banget. Relatable buat wibu. Jangan-jangan gua doang. Gongnya adalah Mika sempat muncul di channel besar kayak Windah Basudara dan Lutfi Halimawan. Jadi dari situlah sosoknya sebagai VTuber makin dikenal. Wah, keren juga ya Mika. Buat Mika dan lu semua yang masih bertahan sampai hari ini, kalian luar biasa. Jadi itu dia 5 VTuber paling anti mainstream versi Senpai Z. Lu bisa tulis di kolom komentar kalau lu tahu VTuber anti mainstream lainnya yang belum gua bahas. Siapa tahu gua bakal buat video begini lagi. Pada mau nggak? Kalau rame, lanjut part 2. Oke, segitu dulu kali ini. Jangan lupa pencet loncengnya biar nggak ketinggalan video barunya Senpai Z. Arigatou, mata nih.